Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amin Syaifuddin. Dalam video ini saya akan sharing tentang hobi merpati pos. Yang pertama adalah tentang latar belakang saya memilih merpati pos untuk menjadi bisnis yang cukup mudah untuk dijalankan untuk anak muda dan zaman sekarang. Latar belakang saya memilih merpati pos, memelihara merpati pos dan peternaknya adalah karena memang dulu saat masih kecil, karena saya hidup di desa, anak-anak itu banyak yang memelihara merpati biasa. Dan akhirnya saya pun juga ikut-ikutan saat masih kecil, SD. Saya memelihara merpati biasa di samping rumah dengan panggung kecil gitu. Dan pasti setiap hari Minggu itu pasti ke pasar melihat penjualan merpati, ataupun nanti juga jual beli untuk tambah-tambah uang jajan saat masih kecil. Dan saat itu karena ada pandemi corona ini, kurangnya pemasukan untuk jajan itu. Akhirnya saya berpikir, wah, harus ada pendapatan sendiri nih. Akhirnya saya memilih merpati, tapi bukan merpati biasa, merpati pos. Alasan saya memilih merpati pos karena sebelum saya memilih untuk menjalankan bisnis memelihara dan beternak manus ini, saya tidak sengaja itu membaca artikel tentang lelang merpati pos di Belgia. Di dalam artikel itu tertulis harga merpati, saya belum tahu kalau itu merpati pos, harga merpati senilai 26,5 miliar, atau di sana itu 1.600.000 euro. Dan saya hanya takjub, loh, kok bisa cuma merpati, padahal dulu saya menjual merpati cuma 15.000, untuk sampai 26 miliar. Apa yang menyebabkan harga tersebut ya? Hanya saya baca-baca, ternyata itu merpati pos dengan riwayat lomba yang luar biasa. Dalam artikel itu merpatinya itu bernama New Kim. Bisa dicek di YouTube ataupun ada di sosial media, mesti ada itu di lelang di website PIPA. PIPA itu kayak perhimpunan merpati pos seluruh dunia, PIPA. Itu dibeli oleh orang Cina, dari Belgia, dibeli oleh orang Cina yang terdapat di lelang pipa itu sendiri. Cina itu merpati pos betina New Kim. Dalam itu akhirnya saya memilih, wah, ternyata bisa harga dengan riwayat juara itu mempengaruhi harga. Selanjutnya, karena memang ini bisnis, dalam bisnis mesti harus ada manajemen keuangan yang bisa dikategorikan pengeluaran dan pemasukan. Yang pertama dari pemasukan dulu. Untuk pemasukan di bisnis hobi merpati pos ini, kita menjual anak merpati pos, yaitu piye, kalau pada nyebutnya piye. Dalam sebulan bisa satu induk itu bisa bertelur 2 kali. Kalau hitungannya dia bertelur tanggal 1, dia akan angkrem untuk menjaga telur itu tetap akan menetas itu sekitar 18 hari. Lalu dia menetas 12 hari, umur 12 hari itu dia induknya itu akan bertelur lagi. Jadi memang cepat, sebulan itu bisa produk satu induk itu bisa satu pasang piye. Dan saya menjualnya itu satu piye dengan induk tanpa riwayat lomba itu satu pasangnya itu 150.000. Tetapi di senior komunitas merpati pos di Solo itu jual dengan induk riwayat lomba itu bisa tembus satu pasang piye itu 500.000 dengan induk riwayat lomba. Sebulan 150 itu cukup bisa diambil
laba, karena selanjutnya ini tentang pengeluaran. Tadi dibahas tentang laba. Pengeluarannya sendiri untuk sebulan itu bisa dihitung dari pakannya saja itu 100, karena per minggunya itu 25.000, jagungnya 20.000 3 kilo, lalu untuk 5.000 nya campuran seperti beras merah, kedelai, sorghum, dan yang lainnya yang menjadikan komposisi biji-bijiannya cukup bervariasi agar merpati pos suka. Dari pengeluaran tersebut dapat diambil laba sekitar 50.000, itu pun untuk jasa pembersihan pembersihan sendiri. Tapi ya karena memang hobi, apapun menyenangkan. Selanjutnya untuk pemasarannya sendiri, menjual piyek tadi kita lihat sosial media, lebih banyaknya di Facebook, di grup Facebook, karena memang website IPA itu harus ada kartu keturunan atau pedigree dengan keturunan yang jelas. Tapi karena memang di kandang saya belum membuat pedigree untuk keturunan yang jelas, saya menjualnya di grup-grup Facebook biasa. Karena memang, tapi di grup-grup Facebook itu juga ada lelang. Seperti saya pernah membeli salah satu merpati pos ini dari HRP, Herdiansyah Rancing Pigeon, itu menang lelang itu tembus 225. Itu juga ada lelang-lelang, tapi langsung dijual dengan harga yang tepat. Contoh kayak menjual di 150, ada yang nawar gitu, nanti bisa dijual. Selanjutnya untuk SDM, sumber daya manusia dalam pengelolaannya, saya sendiri yang menjalani bisnis ini merpati pos dengan membersihkan kandang, memberi makan, dan melatihnya. Saya sendiri yang menjalankan. Untuk melatih merpati pos sendiri, kita mulai pada usia 4 bulan atau 150 hari. Itu dengan dilatih pelepasan berkala 10 meter, lalu 100, 300, 500, 1 kilo, 5 kilo, dan seterusnya sampai pada komunitas itu mulai untuk latihan resmi dan lomba resmi. Kebanyakan komunitas merpati pos itu memulai lomba itu di bulan pertengahan tahun. Jadi Agustus, September itu mulai lomba, karena memang cuaca di Indonesia itu pada bulan-bulan itu kebanyakan masih kemarau, belum ada angin hujan ataupun angin dari utara gitu. Jadi masih bisa berkompromi dengan merpati pos, karena kalau memang musim hujan ataupun musim-musim yang kurang menentu itu akan mempengaruhi kesehatan merpati pos. Berbeda dengan di luar negeri, seperti di Belgia itu memang ada musim dingin, tapi memang genetikanya merpati pos itu akan bisa berganti. Ya, sekian itu dari saya tentang sharing bisnis merpati pos. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.